kembali. Merupakan kebahagiaan saya pada hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Bang Fadli John dan Bang ini saya bukan TV aja Pak. Dan yang lebih bukan menakjubkan Pak Fadli ternyata lebih ganteng daripada TV ya. Lebih muda lah paling tidak Pak. Dan juga yang lain juga mohon maaf tebu Neng Wulan juga saya juga lihat fotonya, tapi kok beda hari ini ya, dia pakai masker ya. Kapan-kapan nanti dibuka aja maskernya. Baik, Bapak yang saya hormati, sebenarnya saya tertarik juga ini, jadi langsung saja Pak Fadli ini bahwa diplomasi ini kan juga ada porsinya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang memang bisa diajak ngobrol, diplomasi ya oke-oke saja. Ada satu hal yang menarik, barangkali yang hari ini juga menjadi masalah kita bersama adalah mengenai kelakuan pemerintah Cina, terutama terkait dengan daerah Laut Cina Selatan. Di situ banyak sekali konflik-konflik yang ada dan kelihatannya Cina ini termasuk yang orang yang tadi saya bilang, kalau saya bilang, ya sudah jam ngobrol juga tetap bikin makanan militer dan lain-lain ini. Seperti apa upaya BKSAP terutama untuk mengkoordinasikan dengan lintas parlemen, terutama di antara negara-negara yang ada di terkait dengan Cina Selatan. Karena ini sangat berbahaya sekali, seperti kita ketahui bahwa hampir 40%, hampir 30% bahwa lintasan perdagangan dunia ini lewat Cina Selatan. Kan? Kalau ada masalah kemudian nanti ini akan menjadi beban buat kita semua. Jadi langsung saja pertanyaannya, ya gimana sih caranya menghadapi orang yang emang diajak diplomasi susah banget gitu ya, tapi juga tetap harus dilaksanakan. Dan Cina ini bagaimana kiat-kiat Indonesia secara khusus barangkali untuk menghadapi Cina, karena juga kita punya Pulau Natuna yang memang secara geografis sangat jauh dari kita dan mungkin dekat ke Cina, tapi juga kelihatan sekarang lagi mau diganggu gitu. Itu saja Pak. Dan sekali lagi senang sekali bertemu dengan Pak Fadli dan semuanya. Semoga tetap sehat, ya bahagia, gembira. Pak Bupati juga terima kasih undangannya Pak Bupati. Demikian barangkali mohon maaf. Nama saya Abdul Syakur Amin. Saya tugas Rektor Universitas Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pelik mungkin saat ini, karena Cina memaksakan kehendaknya dengan melakukan klaim bahwa wilayah yang ada di Laut Cina Selatan yang sebenarnya sudah terbagi di beberapa negara, dia klaim sebagai itu 9 dash line dari Cina sejak dulunya. Dan ini menurut saya yang akhirnya menjadi sebuah sengketa sampai hari ini belum selesai. Bahkan bisa terjadi perang. Indonesia memang bukan termasuk negara yang claimant state gitu. Indonesia dalam konteks Laut Cina Selatan hanya beberapa kali wilayah zona eksklusif kita diterobos gitu ya oleh kapal-kapal Cina, dan itu yang menurut saya rawan. Tapi beberapa negara ASEAN lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei, kemudian Kamboja, Laos gitu ya, itu yang memang secara langsung. Nah memang di ASEAN ini tidak pernah terjadi semacam konsensus terhadap Laut Cina Selatan. Karena dulu, nah ini sekaligus menjawab dari Bapak Pandang ya, Pandang soal ASEAN tadi. ASEAN itu memang tidak sesolid dulu gitu. Dulu kan cuma 5 negara, dan betul Indonesia ini menjadi semacam saudara tuanya gitu, ya semacam the big brother gitu. Tetapi kemudian masuk 5 negara lain, yang dulu kan cuma Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand ya. Kemudian masuk tambahannya itu Kamboja, Laos, Myanmar, jadi 10 negara. Malah sekarang mau masuk Timor Leste, tapi belum masuk. Nah, ada 2 negara di situ yang memang dianggap sangat dekat dengan Cina, yaitu Kamboja dan Laos.
Kamboja dan Laos ini selalu apa kata Cina gitu. Jadi apa kata Cina dia akan ikuti. Ini kalau kita alami di forum-forum saya secara langsung, sehingga tidak pernah terbentuk konsensus, karena ASEAN itu sistem kerjanya adalah konsensus. Kalau ada 1 dari 9 negara menolak, maka batal, tidak terjadi konsensus, tidak terjadi kesepakatan. Jadi mau mengeluarkan resolusi soal Rohingya, saya kebetulan sebagai ketua delegasi 3 tahun berturut-turut mengusulkan draft resolusi, diblokade oleh Myanmar. Debatnya bisa sampai 2 hari gitu untuk memasukkan itu. Akhirnya saya sebagai pimpinan waktu itu berkali-kali mendrop komisi politik di dalam AIPA, karena saya bilang nggak usah bicara politik deh kalau kita tidak bicara soal Rohingya. Ini ada menyangkut di depan kita, terus kita mau buka komisi politik. Saya bilang, nah, kita tutup dari komisi politik. Nah, begitu juga terkait dengan Laut Cina Selatan. Begitu bicara Laut Cina Selatan, biasanya yang selalu menolak adalah Kamboja, Laos, ditambah lagi kemudian Myanmar. Sekarang ini karena Myanmar sangat dekat dengan Cina. Jadi sampai kapanpun sebenarnya, kalau mekanisme ini yang diambil, akan sulit terjadi semacam konsensus tentang Laut Cina Selatan kalau di dalam ASEAN. Tapi kalau secara bilateral, menghadapi diplomasi Cina yang tadi dianggap arogan gitu ya, saya kira memang harus bersama-sama dengan negara-negara yang ada di sekitarnya semaksimal mungkin gitu. Dalam hal ini misalnya Vietnam itu sangat keras menentang Cina dalam soal Laut Cina Selatan. Filipina kadang-kadang pro, kadang-kadang kontra ya. Tapi negara-negara lain seperti Amerika Serikat sudah pasti kontra di situ. Jadi memang menurut saya pendekatannya harus pendekatan multilateral. Kalau kita pendekatannya bilateral pasti akan lemah, karena memang di Laut Cina Selatan itu terlalu banyak kepentingan dan resourcesnya juga sangat besar. Di samping tadi letak strategis dari jalur perdagangan yang sangat luas sampai 40% ya, karena itu memang melewati satu jalur yang sangat efisien yang selama ini ada gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh parlemen terakhir itu usulan dari Jepang dan Korea tahun lalu di FPPF, bulan 25 juga ada itu ya, di Australia, di Canberra. Itu diusulkan, itu ditolak, debatnya keras sekali. Nah, kita dalam hal itu membela Jepang dengan Korea yang mengusulkan soal Laut Cina Selatan. Begitu juga soal Rohingya, yang memblok kita adalah Laos, Kamboja, Thailand, dan Cina sendiri, karena dari Myanmarnya tidak ada. Tetapi akhirnya kita bisa melobi Cina untuk mendukung itu, trade off dalam kasus Laut Cina Selatan, karena memang mereka sangat keras, tidak ada mau dialog. Jadi mungkin dalam kasus Laut Cina Selatan itu saya termasuk yang berpendapat susah untuk melakukan dialog, kecuali mungkin ada kekuatan-kekuatan yang secara fisik bisa mengimbangi Cina di sana. Dalam hal ini Amerika. Ada pepatahnya kan, si vis pacem para belum. Kalau ingin damai bersiaplah perang. Jadi mungkin di situ bisa berlaku di Laut Cina Selatan itu, karena memang sangat rawan kalau dibiarkan juga. Jadi